Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tika Dwi Apsari. Di sini saya akan menjelaskan format dari laporan. Oke teman-teman, untuk hal pertama yang harus dilakukan sebelum mulai menulis laporan adalah mengatur ukuran dari lembar kerja kita. Caranya dengan pergi ke layout, lalu pilih size, pastikan dia ada di size A4, lalu di marginnya, untuk marginnya ini kita custom dulu marginsnya, lalu untuk topnya itu kita pilih 4 cm, leftnya juga 4 cm, bottomnya itu 3 cm, dan right-nya itu 3 cm. Lalu kita klik OK. Maka tampilan dari lembar kerja kita akan seperti ini. Di sini untuk rules dari topnya sudah menjadi 4, dan rules dari leftnya juga sudah menjadi 4. Di sini right-nya sudah menjadi 3, dan di paling bawah sekali itu namanya bottom juga sudah menjadi 3. Untuk memudahkan kita dalam mengoreksi hasil dari laporan kita ini, kita bisa mengubah tampilan dari Word kita ini dengan klik File, lalu Options, lalu pilih Advance. Di bagian Show Document Contents ini kita pilih Show Text Boundaries, lalu klik OK, maka tampilan kita akan seperti ini, sehingga memudahkan kita dalam mengoreksi laporan kita. Untuk bagian cover, semua kata yang ada di dalam cover itu ukuran fontnya itu 14. Untuk setiap ininya dari laporan itu ukurannya itu 1,5 lines dengan 0 pt semua. Ini juga jangan lupa spesialnya ini pilih yang non. Lalu klik OK. Judul praktek desain grafis ini menuju ke gambar itu kita pilih dia yang 30 pt dengan 1,5 lines. Lalu untuk ukuran gambar ini kita klik sekali aja. Itu pilih picture format. Di sini weight-nya itu ukurannya 5,3 dan width-nya itu 5,3. Fotonya ke kata dosen pengampu itu dia 30 pt dengan 1,5 lines. Dosen pengampu itu dia menggunakan 0 pt dengan 1,5 lines. Lalu ini kalimat nama Bapak itu menggunakan 30 pt dengan 1,5, baru disusun oleh itu juga sama, kita pakai 30 pt 1,5 lines. Untuk kalimat nama kita dan NIM itu kita pakai 0 pt 1,5 lines. Lalu tinggal di enter sampai bawah itu program studi Politeknik Unpad dan tahun ajarannya itu kita pakai 0 pt dengan 1,5 lines. Oke, di sini ada tips agar kita tidak repot-repot dalam mengedit headings-nya. Caranya dengan pilih heading 1, lalu kita klik kanan modify. Selanjutnya kita pilih di sini formattingnya itu Times New Roman dengan fontnya 14, kita bold. Warnanya itu font color yang kita pilih automatic. Kita rata tengah, lalu pada formatnya kita pilih paragraf juga. Ini line spacingnya 1,5 lines dengan 0 pt. Lalu kita okekan. Nah, di sini biasanya kalau misalnya kita pilih ini kita blok kan, lalu kita pilih heading 1, biasanya dianya bakal menjadi sendiri-sendiri di sini. Ini kan kayak ada segitiga-tiganya. Ini kan dia di masing-masing baris itu kan ada. Itu berarti dia tidak menjadi satu kesatuan. Kita cek coba di Ctrl F di navigation bagian headings. Nah, ini kan modul 2, terus membuat ID card menggunakan lalu Adobe Photoshop 2023 ini kan dianya sendiri-sendiri. Itu berarti dia tidak menjadi satu kesatuan. Caranya agar dia menjadi satu kesatuan itu dengan cara kita taruh kursornya di belakang M ini, lalu kita backpass sampai dianya ketemu dengan modul 2 itu. Lalu pada keyboard kita pilih Shift lalu Enter. Nah, pada Adobe-nya juga kita lakukan hal yang sama. Kita backpass dulu, lalu kita Shift, kita Enter. Nah, kita bisa lihat di navigation kita, dia itu sudah menjadi satu kesatuan. Modul 2 membuat ID card menggunakan Adobe Photoshop. Nah, selanjutnya untuk yang headings 2, itu kita klik kanan, modify,
Lalu di sini kita pilih formattingnya Times New Roman dengan ukuran fontnya 12, kita bold. Lalu di sini kita font colornya pilih automatic. Nah, di sini kita pakai rata kanan kiri karena kita pakai heading 2 ya. Nah, selanjutnya untuk formatnya di paragraf kita pilih line spacingnya 1,5 lines dengan 0 pt. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita pilih heading 2, dia bakalan seperti ini tampilannya. Kalau kita pilih heading 1, dia bakalan seperti ini. Untuk kalimat pada judul modul itu menggunakan 1,5 lines dan 0 pt. Lalu pada akhiran judul ke subbab itu menggunakan spacing 1,5 lines dengan 30 pt. Lalu untuk langkah kerja di heading 2-nya ini menggunakan 1,5 lines dengan 0 pt. Oke teman-teman, sekarang kita bakal membuat daftar isi. Caranya dengan Ctrl F. Kita pilih navigation-nya itu headings. Nah, inilah tadi nama-nama yang sudah kita headingkan. Di sini kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan judul-judul modul itu sudah memakai heading 1. Cara menandainya berarti dia berada di sebelah kiri sekali, sedangkan langkah kerja, hasil dan pembahasan itu lebih menjorok ke kanan. Berarti itu kita menggunakan heading 2. Oke, di sini ada daftar isi dan daftar gambar. Di sini di antara ini seperti ada spasi 2 gitu ya. Berarti kita harus menghapus yang bagian ini dengan cara backpaste. Selanjutnya pada daftar isi ini kita pilih di sini tuh reference, baru table of contents, kita pilih custom table of contents. Lalu karena kita cuma pakai heading 1 dan heading 2, di sini show levels-nya kita pilih 2. Lalu kita modify, TOC 1 kita pilih, kita modify. Lalu pada bagian format di sini kita bakal merubah font, paragraf dan teks doang, yang lainnya nggak bakalan kita otak-atik. Pada fontnya kita pilih Times New Roman, regular, size-nya 12. Di sini kita pilih font color-nya itu automatic, kita okekan. Di sini kita pilih rata kanan kiri ya. Oke, selanjutnya kita pilih paragraphs. Di sini semua 0 pt. Lalu di sini pakai single agar daftar isi kita tidak terlalu panjang. Selanjutnya kita pilih format, kita pilih tabs. Di sini kita pilih 1 alignment left, leader none, kita set. Selanjutnya kita pilih 13 alignment right, leader itu pilih 2 titik-titik. Berarti ini artinya kita bakal membuat dari judul nama kita ini tadi yang di sini tuh sampai ke titik-titik pada rules ini sampai 13 dianya berhenti. Lalu kita set. Di sini selanjutnya kita pilih 14. Kita pilih alignment right, lalu leader none. Berarti nanti di sini ini di 13 itu berhenti titik-titik, lalu 13 ke 14 itu kosong, tidak ada titik-titik. Pas di angka 14-nya itu bakalan muncul angka halaman kita. Lalu di sini kita pilih OK. Nah, kita pilih OK lagi. Di TOC 2 pun kita modify seperti tadi, pilih font Times New Roman, regular 12, di sini automatic, lalu kita okekan. Di paragrafnya juga di sini kita pilih 0 semua, di sini single. Lalu pada format kita pilih tabs, di sini angka 1 cm, alignment left, leader none kita setkan. Lalu kita pilih 13, alignment right, leader 2 kita set lagi. Lalu kita pilih 14, kita pilih alignment right, leader none kita set, kita oke kan. Selanjutnya bakalan muncul seperti ini. Nah, ini kan masih belum rapi. Itu secara manual kita taruh kursor kita pas di belakang sini, lalu kita pada keyboard kita tap satu persatu. Setelah dirapikan, nanti tampilannya akan seperti ini daftar isinya.
Oke, untuk format gambar itu kita menggunakan rata kanan kiri. Untuk menginsert keterangan dari gambar ini sendiri, caranya dengan klik kanan, lalu kita pilih insert caption. Di sini kita pilih new label, kita masukkan kita mau masukkan label apa di sini. Misalnya kita buat gambar 2 titik, lalu kita okekan atau kita enter. Nah, di sini otomatis dia bakalan muncul angka satunya. Nah, kita masukkan aja caption kita, terserah. Misalnya kita mau caption membuka files. Kayak kita otomatis kayak gitu ya. Lalu kita enterkan. Nah, di sini kita edit dulu keterangan gambarnya dengan cara kita blok, lalu ini kita matikan italiknya, ini colornya kita pilih yang automatic, lalu di sini buat 12 dengan fontnya itu Times New Roman. Selanjutnya kita membuat keterangan gambar itu berada di tengah-tengah gambarnya seperti ini dengan cara ratakan tengah. Begitupun di modul 3 kita buat ini di rata kanan kiri, ini juga di rata kanan kiri. Lalu kita untuk insert captionnya klik kanan, lalu insert caption, lalu kita buat new label. Jangan melanjutkan label sebelumnya yang dari modul 2, tapi kita buat label baru dengan menulis lagi gambar 3 titik, lalu kita okekan, nanti otomatis dia keluar satunya, baru kita masukkan kita mau membuat caption apa, terserah. Selanjutnya kita enterkan. Nah, ini nanti kita bakal kita blok, lalu kita matikan italiknya, kita buat font colornya itu menjadi automatic dengan fontnya itu 12 dan Times New Roman, lalu kita buat dia berada di tengah-tengah gambarnya. Untuk keterangan ini kita menggunakan rata kanan kiri, begitupun dengan gambarnya kita menggunakan rata kanan kiri. Keterangan gambarnya ini kita menggunakan rata tengah. Di sini juga rata kanan kiri dan ininya juga rata kanan kiri gambarnya. Lalu ini keterangan gambarnya rata tengah. Nah, untuk tampilan lembar kerja tidak boleh ada yang di bawahnya ini kosong. Jadi kalau misalnya ada kosong seperti itu, dengan cara klik kiri pada mouse lalu geser ke bawah agar dia mengecil, lalu dia akan otomatis naik ke atas karena ukurannya sudah mengecil. Kalau sudah seperti ini kan dia jadinya full satu lembar kerja. Dan untuk format gambarnya sendiri itu mesti sama, misalnya width-nya itu sama-sama 12. Sama-sama 12. Untuk height-nya nggak apa-apa, nggak sama. Yang penting width-nya itu sama 12 biar dia kelihatan rapi. Di sini juga ini 12. Sebenarnya tidak ada peraturan khusus, tapi kalau bisa buat sama agar lebih rapi. Di sini kita bakal membuat daftar gambar. Caranya dengan pilih reference, lalu kita insert table of figure. Di sini kita caption labelnya pilih gambar 2 titik. Lalu kita pilih modify. Di sini kita pilih modify. Lalu pada formatnya kita pilih Times New Roman dengan font 12. Lalu font colornya kita pilih automatic rata kanan kiri. Pada formatnya kita pilih tabs. Lalu kita buat 13, alignment right, leader 2 titik-titik, lalu kita set. Nanti kita buat juga 14, alignment right, lalu leadernya non, kita setkan, lalu kita okekan, oke lagi, lalu oke. Dia bakalan muncul gambar 2.1. Nah, di sini belum muncul spasi antara angka 13 dan 14-nya, maka kita tabkan secara otomatis. Semuanya kita tap, kursornya kita buat di belakang itu, lalu kita tap di keyboard kita ya. Itu satu. Untuk yang ininya kan banyak kalimat asing. Kalimat asing ini kita otomatiskan, kita ubah Ctrl I, kita italikan semua kalimat-kalimat asingnya. Maka tampilannya nanti akan seperti ini. Untuk spasinya ini kita pilih, kita tengok di paragrafnya ini,
kita pilih ini 0 PT semua, lalu line spacingnya kita pilih single, lalu kita okekan. Fungsinya agar daftar gambar kita tidak terlalu banyak. Oke, selanjutnya di sini kata pengantar. Kata pengantar itu kita pakai heading 1. Lalu di sini setiap kata khusus untuk kata pengantar kita pakai tab ke dalam itu sebanyak 1,5 cm. Bisa kita tengok di sini di first line ini dia udah pakai 1,5. Baru kita okekan. Lalu di sini Bangkinang 4 Mei 2024 ini tanggalnya boleh kita kosongin aja, meninggalkan bulan dan tahunnya. Lalu di sini penulis. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini formatnya itu pakai satu single ya, pakainya single dengan 0 PT. Lalu kita okekan. Di sini juga daftar gambar itu pakai line spacing single dengan 0 PT. Di setiap judul dengan keterangan dalamnya itu memiliki line spacing itu 1,5 lines dengan 30 PT. Semua font itu harus Times New Roman dengan ukuran 12 untuk keterangan-keterangannya. Kayak ini itu mesti 12. Ini juga 12. Kalau cuman yang di daftar-daftar itu pakai line spacing single dengan 0 PT. Tapi kalau udah masuk di keterangan-keterangan modul itu mesti pakai line spacing 1,5 lines dengan 0 PT. Fontnya 12 Times New Roman. Selanjutnya untuk kalimat-kalimat asing jangan lupa diitalikan. Selanjutnya cara membuat nomor halaman. Caranya dengan pergi ke insert, lalu kita pilih page number, pilih bottom, pilih plain number 2, lalu pada page number lagi kita pilih format page number. Number formatnya kita pilih dari huruf Romawi. Di sini start at-nya itu kita buat 1, baru kita okekan. Nah, di sini kita sudah berubah menjadi huruf Romawi. Untuk halaman pertamanya itu kita pilih different first page karena untuk di cover itu nggak pakai yang namanya nomor halaman, tapi tetap dihitung. Jadi di sini 1, di sini 2 di kata pengantar. Di sini lalu 3, 4. Nah, untuk yang di modul kedua itu menggunakan huruf biasa. Jadi ini kita close dulu headernya. Lalu di ujung ini tadi daftar gambar itu kita taruh kursornya di belakang. Lalu kita pergi ke layout. Nanti di bricks kita pilih continuous. Nah, selanjutnya nanti kan ini bakalan ada kayak sisanya gini kan. Karena tadi dianya ke enter manual, jadi di sini kita delete dulu biar dia tidak ada jarak spasinya. Oke, selanjutnya kita double klik di bagian bawahnya ini. Langsung ini udah ada perbedaan ya. Ini footer section 2, ini di footer section 1. Berarti kita bisa mengubah ini di halaman si modul kedua. Langsung kita matikan link to previews-nya. Kita matikan dulu, lalu kita ke page number, ke bottom, lalu kita pilih plain number 2, kita ke page number lagi, lalu kita pilih format page numbernya, kita pilih angka biasa di sini, lalu kita start at 1. Oke, kita lihat karena ini 2, kita ubah dia di format page numbernya menjadi start at 0. Oke. Nanti di sini bakal ke 1. Selanjutnya kita close dulu lagi. Kita lihat di setelah judul modul itu formatnya itu di ujung sininya. Caranya kita buat di ujung halaman dari judul modulnya. Kita klik di sini, lalu kita pilih ke layout, bricks, lalu continuous. Nah, ini nanti bakal ke enter gini kan. Lalu kita delete aja. Nah, selanjutnya kita double klik. Ini udah berubah ya, footer section 2, ini footer section 3. Selanjutnya di sini kita pilih
pack number, lalu bottom, pilih line number 3-nya. Kita matikan dulu link to previousnya. Ini pack number, format packnya, kita mulai dari 1. Kita coba mulai dari 2. Di sini bisa ya, langsung 2. Di sini pas 1, di sini 2.